Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak atau Ibu dosen selaku pengampu dari mata kuliah Praktikum Pemodelan Oceanografi. Perkenalkan diri saya Sela Isnaini dengan NIM akhir 004 dari kelas Oceanografi A selaku praktikan dari pemodelan oceanografi. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai modul 1 yaitu algoritma flowchart, kemudian pengenalan MATLAB dan juga operasi dasar dan juga variabel pada MATLAB. Nah, sedikit penjelasan mengenai modul pertama ini yaitu ada algoritma dan flowchart, yang mana algoritma itu sebuah langkah-langkah yang cukup rinci dan jelas menggunakan bahasa yang lebih natural, sedangkan flowchart dia merupakan bagian dari algoritma, namun flowchart itu lebih ke pendeskripsian secara gambar dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Kemudian pengenalan MATLAB yaitu MATLAB dari singkatan matriks laboratori yang dapat menghitung secara matematis menggunakan komputasi dasar. Sedangkan operasi dasar pada MATLAB itu meliputi dari perhitungan fungsi aritmatika, kemudian seperti logaritma, dan juga lain-lain. Setelah itu ada juga yang namanya itu variabel, yang mana variabel itu cara penamaan maupun menjalankan sebuah perintah yang ada di dalam MATLAB. Baiklah, pertama kita buka aplikasi MATLAB-nya terlebih dahulu. MATLAB yang saya pakai di sini adalah MATLAB terbaru yaitu tahun 2023 yang versi B. Mohon maaf agak lama. Nah, sekarang sudah terbuka MATLAB-nya. Jadi di sini tuh terdapat Windows utama dari MATLAB. Nah, di sini tuh yang pertama ada editor. Editor ini nantinya buat kita menulis sebuah script. Yang kedua ada command window, yang mana di sini tuh tempat buat kita menuliskan sintaks dari program. Kemudian ada workspace, yang mana di sini dia akan menampilkan variabel-variabel yang kita masukkan di command window tersebut. Dan di sini juga yang terakhir ada yang namanya current folder, yang mana dia menyimpan file-file pada direktori saat ini. Langsung aja kita mulai. Di sini saya hanya mengulang dari yang praktikum kemarin ya. Pada saat kita akan menuliskan sebuah sintaks atau sebuah perintah, selalu diawali dengan prompt atau tanda yang ini. Baiklah, misal kita contoh sederhananya itu kita masukkan sebuah variabel sama dengan 8. Lalu kita enter. Nah, lalu dia akan muncul langsung seperti ini. Lalu misal kita tambahkan variabel satu lagi, itu L sama dengan 5. Nah, misal kita ingin mencari sebuah luas dari persegi panjang, kan ada panjang dan
juga ada lebar. Berarti langsung kita masukkan aja di sini luas buat outputnya luas sama dengan berarti P. Nah, buat perkalian di sini itu kita pakainya itu tanda bintang L. Nah, di MATLAB sendiri itu case-nya itu cukup sensitif. Kenapa? Dia variabelnya itu harus sesuai. Misal di sini P besar, di bawahnya itu harus P besar juga. Yang ingin kita hitung itu juga harus sama. Jika berbeda, maka tidak akan terbaca atau tidak akan dihitung di MATLAB ini. Lalu kalau sudah, kita tekan tombol enter saja, lalu dia akan keluar hasilnya. Oke, next. Jika kita ingin membersihkan hasil program kita di command window maupun di workspace, itu yang pertama ada ketikan CLC, yang mana CLC ini hanya membersihkan pada command window saja. Kalau sudah, kita klik enter. Nah, di workspace ini juga dia menampilkan variabel-variabel yang sudah kita buat di command window. Nah, di workspace ini kan ingin kita bersihkan juga. Nah, kita bisa menggunakan perintah clear all. Lalu kita enter. Nah, dia akan hilang. Lalu kita klik lagi CLC, lalu bersih. Oke, selanjutnya kita coba fungsi aritmatika lainnya seperti penjumlahan maupun pengurangan. Misalnya saya memasukkan angka 100 dikurangi 57. Langsung aja klik enter. Nah, meskipun di sini saya tidak memasukkan sebuah variabel, namun dia dapat dihitung. Answer artinya jawaban dari perintah yang kita masukkan di sini. Oke, selanjutnya kita coba penjumlahan. Nah, hasilnya juga sama. Lanjut kita ke pembagian. Pembagian di sini menggunakan menggunakan garis miring. Lalu kita langsung enter aja. Oke, selanjutnya kita perkalian. Perkalian di sini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia menggunakan yang namanya tanda bintang. Langsung muncul. Nah, kalau untuk perpangkatan di sini kita menggunakan tanda segitiga ke atas, ya, agak segitiga gitulah. Menggunakan tanda ini, misal kita 8 pangkat 4. Nah, langsung kita enter aja. Langsung muncul hasilnya. Di sini kita clear all dulu. Kita bersihkan. Nah, kalau sudah, kita coba yang lain lagi menggunakan garis miring yang terbalik. Maka hasil yang keluar adalah, karena dia terbalik berarti bukan 10 dibagi 7, namun 7 dibagi 10. Lalu langsung kita enter aja. Hasilnya 0,700. Oke, selanjutnya kita mencoba menggabungkan beberapa dari penjumlahan menggunakan dengan perkalian. Misal 8 dikurang 6 dikali 4. Nah, di MATLAB itu sendiri juga dia ada aturan khusus yang mengikuti dengan aturan matematika, yang mana jika ada sebuah perhitungan seperti ini, maka 6 dikali 4 terlebih dahulu, baru 8 dikurangi dari hasil 6 dikali 4 tersebut. Jadi bisa kita langsung enter aja. Hasilnya adalah minus 16, yang mana 6 dikali 4 adalah 24, 8 dikurangi 24 yaitu minus 16. Oke, selanjutnya kita coba ke penjumlahan. Nah, di sini juga case-nya juga sama. Dia bakal menghitung penjumlahannya terlebih dahulu, baru yang pengurangan. Oke, langsung kita enter. Hasilnya sesuai. Nah, di sini kita juga coba soal yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, semisal kita ingin melihat histori kita yang sudah kita hitung tadi.
kita bisa menggunakan yaitu tombol page up. Nah, di sini bisa kita langsung scroll aja, lalu misal kita mau munculin yang ini. Kita klik aja, nah dia langsung muncul di sini, bisa langsung kita enter aja. Oke. Selanjutnya kita coba soal yang lain. Misalnya 8 kurang 6 dikali 4. Oke, nah berarti operasi yang didahulukan adalah yang ada di dalam kurung. Selanjutnya kita coba pangkat setengah misalnya, lalu kita enter 13. Nah, sebenarnya ini tuh juga sama dengan SKRT 169. Nah, SKRT di sini tuh dia menandakan bahwa ada sebuah fungsi dari akar dari 169. Langsung kita enter dan jawabannya 13. Oke. Coba kita yang desimal, menggunakan desimal 8,7 dibagi 6,19. Hasilnya sekian. Oke, selanjutnya kita coba yang lain lagi, yang lebih bervariasi. Coba dikali 10 pangkat 7. Oke, hasilnya bisa juga kita menggunakan yang seperti ini. Dalam kurung 10 pangkat 7. Hasilnya juga tetap sama. Oke. Nah, di dalam MATLAB juga kita nggak perlu menuliskan 10 pangkat 7, namun kita juga bisa menuliskan yaitu dengan cara 2,5 I kecil dengan lalu angka 7 sebagai pangkatnya, lalu kita enter. Hasilnya juga tetap sama. Oke, ini saya sambil melihat catatan mana saja yang harus saya gunakan. Oke, maaf. Saya sambil melihat catatan ulang. Aduh, bagaimana aku Oke, selanjutnya di sini kita mencoba yang lain lagi, misalnya 0,02 pangkat minus 16. Nah, hasilnya langsung keluar juga. Setelah itu kita bisa coba nah, sebenarnya bisa kita menggunakan operasi matematika yang lain lagi yang lebih bervariasi. Ini bisa langsung kita enter aja. Nah, ini juga ini saya pakai contoh-contoh yang kemarin waktu praktikum. Nih, meskipun kita modif-modif seperti ini pun tetap hasilnya ya sesuai. Begitulah, kita coba yang lain lagi. Nah, di sini kita akan memasukkan 2 operasi sekaligus. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yaitu, maka akan langsung muncul 2 jawaban sekaligus. Kita lihat 1, 2, 3. Nah, dia langsung muncul 2 jawaban sekaligus. Kira-kira mana yang dikerjain terlebih dahulu? Yang dikerjain terlebih dahulu ya tentu saja yang 34 pangkat 0,34 lalu baru yang 46 dikurangi 23. Nah, di sini kita bisa gunain tanda koma sebagai pemisah antara operasi yang ini dengan yang ini.
Oke, selanjutnya kita bisa coba lagi yang lebih bervariasi lagi. Pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5. 2 10 pangkat 5. Oke, nah ini di sini tuh sudah mewakili dari angka 10. Oke, selanjutnya misal kita ingin memasukkan sebuah variabel. Oke, kita bisa memasukkan A sama dengan, kita mau menghitung luas segitiga nih, A sama dengan 12. Misal kita mau menjumlahkan suatu variabel sekaligus, misal B. Nah, di sini kan ada tanda titik koma. Nah, tanda titik koma itu supaya dia nggak langsung terjawab gitu loh. Misal B-nya itu minus 30. Nah, perbedaannya tuh seperti ini. Misal ada, kita masukin satu variabel lagi. Nah, dia langsung muncul terpisah seperti ini kan. Nah, namun bisa kita langsung masukin aja total A plus B plus C. Lalu langsung kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa kita bersihkan ya. Kita ketikkan total. Nah, dia tetap muncul hasilnya 227 ya. Karena di sini di workspace-nya itu variabelnya masih ada. Jadi ketika kita ketikkan variabelnya di command window lagi, maka dia akan muncul lagi. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita bisa mencari luas segitiga, keliling segitiga. Misal A-nya 5, jangan lupa menggunakan titik koma, lalu B-nya sama dengan sekian, terserah kita mau pakai angka berapa aja. Nah, udah enter, ya udah sama kayak tadi konsepnya, tinggal dijumlahkan saja. Nah, tara sudah langsung muncul hasilnya di sini. Oke, selanjutnya kita coba masukkan variabel X sama dengan minus 5. Hasilnya keluar ya, minus 5. Kita coba lagi. Contohnya 28.179. Kita enter. Nah, dia nggak keluar alias error. Kenapa error? Karena ini dia pakainya tanda titik 2 dan tidak terdefinisi. Kita coba pakai ini sama dengan, kalau kita enter, nah barulah dia keluar angkanya. Nah, di variabel ini kan dia ada tipe numeric dan string. Yang sudah kita coba tadi kan yang numeric. Nah, sekarang kita coba yang string. String itu biasanya kita buat menuliskan sebuah nama atau hal lain. Namun di sini saya contoh sederhananya buat menulis nama saya sendiri. Jangan lupa menggunakan tanda petik satu di atas. Nah, tanda petik itu, sampai dia teksnya berwarna ungu. Itu tanda petik di atas ini menandakan bahwa variabelnya ini berupa variabel string. Lalu langsung kita enter aja, langsung muncul. Oke, misal kita Z sama dengan, kita masukkan variabelnya string. Lalu di sini Z sama dengan 7. Misal kita maaf. Misal kita masukkan data sama dengan 7. Misal Z dibagi data, apa yang akan terjadi? Hasilnya 1. Namun, dia bacanya dari data yang ini. Coba misal kita ulangi lagi ya, misal Z-nya itu kita tipenya string.
Nah, kita masukin data sama dengan 7. Lalu set sama dengan data. Nah, harusnya kan 1 ya kayak yang di atas, namun dia hasilnya seperti ini. Hal ini dikarenakan dia cuma membaca angka dari datanya saja, sedangkan dari Z-nya itu tidak terbaca karena dia tipenya tipe string. Sedangkan kita di sini menggunakan fungsi dari aritmatika. Misal kita memasukkan bilangan imajiner ZL sama dengan 3 plus 4I sama dengan, nah, hasilnya ya seperti ini. Lalu misal kita X1, X2 sama dengan 8. Apa yang terjadi? Error. Nah, error di sini tuh karena apa? Karena di X1 variabelnya tidak memiliki angka, berbeda dengan X2 yang sama dengan 8. Nah, jadi di sini yang nggak terbaca itu X1-nya, variabel X1-nya. Oke, selanjutnya kita mencoba misal data. Nah, di penulisan variabel juga kita harus menggunakan yang namanya N-score. Kalau misal kita menggunakan spasi atau didahului angka terlebih dahulu, itu dia juga bakal error di MATLAB-nya. Oke, misal kita nulis data 1 sama dengan 100. Data 2 sama dengan 300. Data 3, misal kita tulis data 3 di sini itu tipenya tipe string. Misalnya 500. Oke, selanjutnya di sini kita mau memasukkan operasi matematika. Misal data 1 dikurangi data 2. Nah, ini langsung muncul jawabannya ya. Cuman apakah dia bisa data 1 dikurangi dengan data 3. Misal data 1 dikurangi data 3. Apa yang akan terjadi? Ini bukan seperti yang saya harapkan ya. Harusnya dia tidak terjawab. Karena di sini tipenya string ya, jadi dia tidak terjawab, harusnya error. Kenapa? Karena karena dia tipenya string. Nah, kita mau ubah operasi dari variabel string ini menjadi numerik, yaitu dengan cara data 1 str string to num dalam kurung data 3. Lalu kita enter. Nah, dia langsung keluar hasilnya. Dia menjadi operasi numerik. Misal kita ingin merubah data numerik menjadi data string. Berarti num to str dalam kurung data 1. Lalu kita enter. Nah, dari yang awalnya dia cuma data numerik biasa menjadi data string. Oke, selanjutnya kita misal mau 1 dibagi 0, apa yang akan terjadi? Yes, infinity atau tak hingga. Misal 0 dibagi 0 harusnya juga akan none, dan ini not a number. Kemudian kita coba operasi matematika yang lain. Jadi kita pakai yang ini. Nah, di sini misalnya kita masukkan sebuah variabel X sama dengan 8 nih. Titik koma. Misal kita mau mencoba bilangan absolut dan signum. Kita bisa ketikkan ABS dalam kurung X-nya itu 8. Jadi bisa langsung aja ya.
sin, kemudian X sama dengan, lalu kita enter. Nah, dia muncul dua jawaban seperti ini. Oke, karena di sini X-nya sudah ada, kita bisa coba masukkan operasi lain seperti akar kuadrat, pangkat, bla 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 ini. Langsung kita masukkan SQRT X dalam kurung koma EXP itu pangkat natural dari E pangkat X fungsi eksponensial dalam kurung X sama koma logaritma X kemudian log 10 X koma log 10 lalu log 2 dalam kurung X. Nah, kalau udah bisa langsung kita enter. Nah, jawabannya juga akan langsung muncul di sini. Misal kita masukin lagi sebuah variabel X, variabel Z aja deh, sama dengan 90. Titik koma. Nah, di sini aku mau menghitung dari fungsi bilangan kompleks. Kita langsung masukin aja real Z menghitung bilangan imaginer Z, koma absolute Z, kemudian konjugasi. Udah langsung kita enter. Nah, dia jawabannya langsung muncul. Oke, selanjutnya kita coba fungsi trigonometri. Nah, di MATLAB ini sendiri juga dia seperti yang saya sudah sebutkan tadi, dia juga sangat sensitif terhadap hal-hal terkait variabel. Misal kita menuliskan nilai pakai huruf besar semua ya, sama dengan 10. Nah, muncul kan 10. Misal kita mau memanggil kembali nih nilai. Nah, dia nggak terdefinisi, jadi langsung dikoreksi oleh MATLAB-nya, yaitu did you mean nilai. Kalau kita enter, nah dia langsung muncul lagi. Oke, seperti itu. Misal kita ketahui sebuah variabel X itu sama dengan 100. Oke, kita masukkan dari sin X, cos X, tan X, cos tangen X, secant X, Nah, kalau kita enter, nah dia langsung muncul jawabannya. Oke, selanjutnya kita coba yang bawahnya lagi. Saya langsung coba-coba aja ya.
Nah, ini dia langsung muncul jawabannya dari sini sampai sini. Oke, selanjutnya kita coba masukkan, kita bersihkan aja dulu. Kita masukkan variabel lain lagi, misal 800. Oke, kita mau mencoba fungsi pembulat. Dia nggak bisa ya kita ini. Coba kita ulangi lagi. Misal X-nya itu, X-nya 800, Y-nya 700. X. Nah, bisa kita enter, langsung muncul jawabannya. Oke, cukup sekian dari pengulangan praktikum kemarin. Lanjut kita bahas ke soal. Nah, untuk soal yang pertama, buatlah contoh identifikasi masalah, algoritma, dan flowchart untuk masalah yang diidentifikasi sebelumnya. Oke, di sini saya mengambil sebuah contoh identifikasi masalah sederhana, yaitu hitunglah nilai Y dari persamaan Y sama dengan 8A plus 4B apabila diketahui nilai A dan B adalah bilangan real. Sini buat algoritma seperti yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu algoritma menggunakan kalimat deskriptif yang menggunakan kalimat yang lebih alami. Yang cukup jelas, detail, dan lengkap. Seperti ini. Nah, karena di sini saya sudah membuat algoritmanya seperti ini, kita bisa membuatnya membuat flowchartnya. Di sini saya menggunakan website atau aplikasi Draw.io. Ini saya direkomendasikan oleh teman saya juga buat membuatnya di sini. Nah, di sini kita bisa mulai buat. Nah, di sini kan start. Nah, kalau kita mau memulai atau mengakhiri suatu flowchart, itu kita pakai yang namanya terminator. Ini kita bisa masukkan aja. Lalu ini bisa kita atur saja bentuknya. Oke, ini bukan bulat ya. Lalu kita ketikkan mulai. Setelah itu kita tambahkan panah di sini. Kita naikkan, kita susun. Nah, tadi setelah mulai yaitu masukkan nilai A dan B sebagai input. Nah, input di sini itu kita pakai yang namanya jajar genjang atau di sini sebutnya parallelogram. Oke, itulah intinya. Langsung kita masukkan nilai A dan B. Nah, tadi kan diketahuinya itu apabila nilai A dan B adalah bilangan real. Berarti terserah kita mau isi berapa di sini. Misal aku isi A-nya itu 2, B-nya
3. Oke, kalau udah bisa kita lanjutkan. Oke, selanjutnya, proses selanjutnya adalah hitung nilai Y dengan rumus Y sama dengan 8 dikali A plus 4 dikali B. Oke, nah buat proses di sini kita pakai yang ini, square atau persegi. Bentuknya lebih ke seperti persegi panjang ya. Kalau salah kita hapus. Kita pakai yang ini. Nah, tadi rumusnya itu Y sama dengan 8 dikali A plus 4 dikali B. Aduh, salah. Oke, ulangi aja. 8 sama dengan 8 dikali 2 ditambah 4 dikali 3. Oke, selanjutnya yaitu cetak nilai Y. Kita tambahkan dulu tanda panahnya ke bawah. Nah, buat opsi cetak itu kita pakai yang namanya dokumen. Yang ini. Oke, langsung kita ketikkan aja nilai Y dan terakhir selesai. Ini bisa kita copy dari sini aja. Selesai. Nah, inilah ada salah satu flowchart sederhana yang telah saya buat. Oke, jika ingin memasukkan ke Word, kita bisa ke menu Edit, lalu salin sebagai gambar, lalu bisa langsung kita paste aja di sini. Nah, dia langsung muncul. Ya, oke, seperti itulah. Oke, next kita baca soalnya lagi, yaitu, nah yang kedua, buatlah flowchart perhitungan kecepatan rambat gelombang untuk perairan dangkal, perairan menengah, dan perairan dalam. Oke, baiklah, di sini saya sudah membuat algoritma untuk soal nomor 2. Ya, ini, nah, nih. Sudah saya buat dengan menghitung kecepatan rambat gelombang di mana inputnya berupa nilai D per L dan T apabila dikatakan nilainya berupa bilangan real untuk perairan. Nah, ini kita ambil salah satu contohnya aja, misal di perairan dangkal. Sama seperti ini tadi. Kita bisa langsung edit aja di sini. Nah, tadi kan inputnya ini kita coba tambahin. Oke, tadi inputnya kan misal diketahui D-nya itu sama dengan 7, L sama dengan 5, T sama dengan 8. Selanjutnya menghitung nilai D per L. Buat perairan dangkal tuh kan dia D per L-nya itu kurang dari 0,5
0,05. Oke, sepertinya ya, saya cek terlebih dahulu. Iya benar, di PRL-nya 0,05. Ini kita hapus dulu. Lanjut kita tambahin rectangle-nya lagi. Nah, rumus buat menghitung di perayaan dangkal itu adalah ini. Berarti C sama dengan akar dari G dikali D. Setelah itu cetak nilai C. C besar, celerity, cepat lambat gelombang. Selesai. Nah, beginilah contohnya untuk soal nomor 2. Di sini bisa kita sesuaikan aja. Tadi kan ada 3 tipe untuk perairan, yaitu perairan dangkal, dalam, dan menengah. Nah, itu kita bisa aja langsung ganti di rumusnya dan juga di D per L-nya. Oke, selanjutnya buat soal nomor 3 sudah ketik dan jalankan ulang semua contoh yang diberikan di dalam modul ini. Sudah saya lakukan di awal tadi. Oke, kita langsung masuk ke soal. Oke, ini kita bersihkan terlebih dahulu. Aduh, pegel ya lama-lama. Oke, lanjut. Kita mulai dari soal yang nomor 4. 12,3,5, ini langsung aja ya dia. 3 ditambah, laptop saya butuh di charger. Oke, sudah. 5 bagi 4 akar 2, kemudian 0,25 pangkat 2 ditambah 0,75. Oke, langsung ke soal aja ya. Langsung kita enter. Oke, jawabannya langsung keluar. Buat soal nomor 5. Ini kita bersihkan aja dulu. Oke, soal nomor 5 itu diketahuiannya sama dengan 25, jangan lupa titik koma. B sama dengan 50. C-nya sama dengan 125. D-nya sama dengan 9. Oke, kita enter. Aku lupa. Ini kita copy dulu. Ini kita bersihkan dulu. Oke. Jangan lupa titik komanya. Oke. Kita hitungnya X sama dengan A plus B plus C, A dibagi D plus B. Z sama dengan D dalam kurung pangkat A per B plus C. Tara, jawabannya langsung muncul.
Oke, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 6. Oke, manakah di antara nama-nama variabel berikut yang valid? Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini dari sini tuh sudah terlihat ya mana yang dia itu tidak valid, mana yang valid. Seperti contohnya yang diawali dengan angka ini tentu saja dia tidak valid. Seperti angka 10, 2 ini dia tidak valid. Dan kemudian ada apa nih? Tanda strip ya, bukan end score. Itu sudah jelas tidak valid. Namun kita coba satu-satu. Yang pertama dari luas. Misal kita masukkan variabelnya 1. Nah, dia muncul kan, dia langsung muncul. Misal nih kita pakai end score 1 sama dengan 1. Nah, langsung muncul. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang error. Misal kita awali, nah, end score-nya langsung merah. Sudah ada tanda-tanda nih. Oke, sama dengan 1. Kita enter. Boom. Error. Invalid text character. Check for. Cek ulang. Ya, karena di variabel itu dia ada penamaan khusus. Itu apa aja bisa kita baca di sini. Nah, nih, gunakan karakter alfabet, angka, garis bawah nih. Jangan gunakan spasi, titik koma, atau operator aritmetik sebagai bagian dari nama. Tidak bisa ya. Jelas tidak bisa. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 6 ini. Tadi sudah, nah ini misal kita lanjutkan, dia pakai titik 2. Bisa nggak ya kira-kira? Kita coba. Wow, dia error lagi. Kita coba gunakan time 1. Aman aja. Time from underscore from sama dengan 1. Oke, dia aman. Oh, time from start. Dia harus pakai ini ya, underscore. Nggak bisa kalau dia pakai pakai spasi. Ini juga sudah jelas nih tidak valid. Sama dengan 1. Tidak valid. Yang terakhir ini juga sudah terlihat tidak valid. Tuh, salah. Oke, kita lanjut aja. Nah, dia langsung dikoreksikan. Did you mean? Yeah. Clear all. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Misalkan diketahuinya X sama dengan Pi per 6. Oh ya, Pi di MATLAB itu Pi ya, sama dengan, nah, nih, kita harusnya Pi. Oke. Oke, selanjutnya kita kan diketahui Pi per 6 nih. Oke, titik koma, Y-nya itu sama dengan 0,001. Oke, hitung dari akar Y. Berarti SQRT Y. Koma, nah ini kan ada X pangkat E sama dengan E pangkat min X. Seperti yang kita tahu tadi di fungsi eksponensial, kita pakai EXP min X. Oke, seperti itu. Koma sin X, koma cos 2 dikali X, koma tangen 3 dikali X, dalam kurung koma log 10Y, koma log 2Y, koma log Y itu sama aja logaritma Y. Kita enter. Nah, dia langsung muncul jawabannya nih. Oke. Ini aku perbesar layar MATLAB-nya. Masih kelihatan. Oke, kita lanjut ke soal terakhir.
Oke, masih terlihat. Kita lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir itu diketahui variabel A-nya itu pi per 2 sama dengan B-nya 1000. Titik koma C-nya itu sama dengan minus 0,5 titik koma D. Oke, langsung aja ya. Langsung keluar. Yang terakhirnya adalah B, eksponensial dari B, infinity, tak terhingga berarti. Oke, selanjutnya kita ke soal selanjutnya. Kita bersihkan dulu. Nah, ini ada soal lagi. Kita masukin dulu variabelnya. Dia langsung terisi variabelnya di workspace. Seperti itu.
saya mulai enjoy dengan MATLAB. Oke, baiklah, kira-kira cukup selesai sampai di sini video tutorial dari saya. Karena semua soal juga sudah saya jawab, tinggal saya mengerjakan laporan dengan penuh semangat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.